respon dulu. Pegang, kita mundur. Satu. Area. Ya. Kita mundur. Nanti aja. 1, 2, 3 mundur. Sini. Tolong dipegang. Belum. Jangan dulu. Lap. Jabah, kamu pegang Jabah. Mic belum nyala. Mic-nya belum nyala, Jabah. Dan bercabut ya. Di sananya Pak. Jabalan. Enggak aman, Pak. Fungsinya ada itu juga, Pak. Nyala. Ini Pak Wagub. Iya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha kepada semuanya. Insya Allah dalam perayaan Idul Adha ini kurban kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan kita doakan agar saudara-saudara kita yang pada musim haji ini sedang berada di tanah suci, mereka diberikan kesehatan dan hajinya dijadikan sebagai haji yang mabrur. Amin. Kami di Pemprov DKI Jakarta pada hari ini kembali menyelenggarakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah ikut hadir bersama di sini, bahkan yang datang sebelum subuh sudah duduk di tempat ini dari berbagai wilayah. Menurut catatan kita tadi sebelum jam 3 pagi sudah ada yang hadir di tempat ini. Insya Allah semua yang memilih untuk hadir diterima sholatnya, dilipat gandakan pahalanya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja menyiapkan kegiatan sholat Idul Adha ini sekaligus juga seluruh rangkaian kurban. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta bekerja beberapa minggu untuk mengantisipasi pelaksanaan kurban yang diselenggarakan di seluruh wilayah Jakarta. Alhamdulillah semua masuk dengan baik, semua terkendali, termasuk seluruh pemeriksaan, dan insya Allah hari ini segala kegiatan pemotongan dipantau dan mudah-mudahan nanti semua bisa tuntas didistribusikan dagingnya kepada mereka yang berhak. Barangkali itu aja dulu dari saya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk total hewan kurbannya dan akan disembelih di mana, Pak? Ya, coba sebentar. Satu. Sama jumlah jemaah yang hadir, Pak, diperkirakan berapa, Pak? Nanti jumlahnya belum dihitung. Baru assalamualaikum. Ya. Ada lagi yang lain? Ini Panis. Ada pertanyaan Mas Kurban. Oh iya. Ya. Ini kan kasus PMK kan masih panjang, koordinasi antar pemerintah daerah dengan pusat seperti apa, apalagi wilayah aglomerasi Jabodetabek juga beberapa daerah di Bogor, beberapa Depok juga kena. Ya, bagaimana? kita komunikasi terus. Jadi saya komunikasi rutin dengan penanggung jawab Jawa Bali yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kita komunikasi terus mereview setiap perkembangan. Jadi ya kita biasa telepon-teleponan, kirim WA, kirim catatan data-data, saling komunikasi, dan rapat koordinasi pun dilakukan reguler. Jadi insya Allah kondisi terpantau dan kita selalu koordinatif. Kemudian tentang jumlah hewan korban, saya akan minta Bu Kepala Dinas untuk menyampaikan. Silakan Bu. Izin menyampaikan kawan-kawan semuanya, pada saat sekarang ini pemasukan ternak kurban di DKI Jakarta kurang lebih 58.010 ekor. Kenapa seperti itu? Karena memang terjadi lonjakan terutama untuk kebutuhan kambing dan domba. Kalau sapinya masih nyaris sama sesuai dengan perhitungan kita kurang lebih 21
kemudian yang sisanya adalah kambing domba. Nah tadi izin menyampaikan Pak Gubernur bagaimana kerjasama kita dengan kawan-kawan daerah pemasok. Ternyata memang kawan-kawan Jabodetabek lebih menyukai membeli dari DKI Jakarta, sehingga 58.000 itu kebutuhan di DKI Jakarta 47 sekian, nah sisanya dibawa keluar ke DKI Jakarta. Demikian Bapak. Iya, karena diberikan. Kalau dari Pak Anies sendiri Pak memberikan hewan kurban berapa Pak secara pribadi? Yang jelas bukan ribuan. Gini, tapi menarik tadi yang disampaikan bahwa dengan sistem pemantauan yang rapi, tertib, menimbulkan kepercayaan. Dan karena itulah kemudian membuat banyak orang dari luar Jakarta memilih untuk mengambil hewan kurbannya dari Jakarta, karena di Jakarta ada pemeriksaan yang rapi dan tertib. Dan kami berharap ini nantinya bisa menjadi rujukan bagi semua, bahwa ketika memasuki Idul Adha, sistem pemantauan yang disiapkan dengan baik sejak awal menghasilkan kepercayaan, dan mudah-mudahan ini akan bisa meluas lagi. Saya sendiri memberikan hewan kurban satu di sini yang nanti akan dibawa ke tempat pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan di Cakung, kemudian juga di dekat rumah kami di Lebak Bulus, di Kuningan, Jawa Barat, juga di satu, di Jogja juga satu, dan juga di Masjid Kampus, di kampus saya di Gajah Mada satu. Ada beberapa lain kecil, tapi secara umum itu. Lalu beberapa wilayah di Jakarta juga kita lakukan hal yang sama, tapi kira-kira yang pokok itu. Sisanya masa dilaporkan semua. Berarti 4 sapi ya Pak? Itu 4 sapi dan ada beberapa yang lain tambahannya. Pak, ada kendala nggak sih Pak dalam ini Pak pelaksanaan sholat id di sini Pak, kendalanya? Alhamdulillah tidak ada, dan karena sudah pernah menyelenggarakan maka seluruh jajaran relatif sudah terbiasa. Pak, kami sudah mengundang Pak Presiden belum Pak? Pak, bisa menanya? Ya, sebelumnya untuk sini sudah mengundang Pak Presiden belum untuk mengundang sholat Idul Adha bersama di sini? Begini, ini penyelenggaraan mengundang pada siapa saja, dan ini diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk siapa saja hadir, tidak ada undangan spesifik pada siapapun, karena ini adalah event yang diselenggarakan Pemprov yang rutin diselenggarakan di sini, gitu ya. Jangan jadi headline tuh, tak. Pancingan tuh. Pak, semua kepala dinas hadir semua Pak? Apa? Untuk hari ini Pak, semua kepala dinas hadir semua? Ya, semuanya sudah hadir. Cukup, saya rasa. Terima kasih. Ya. Gini, ini nanti kita bahas khusus ya, Mas. Karena menurut saya fair kalau melihat hari kemarin misalnya, hari Sabtu, ketika tidak ada aktivitas kendaraan di Jakarta minim, kemudian juga kita menemukan beberapa weekend sebelumnya juga ada kondisi di mana tingkat polusi tinggi sementara kegiatan mobilitas penduduk sedang rendah. Ini menggambarkan bahwa kondisi udara di sebuah wilayah tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang lain, karena udara, angin tidak memiliki KTP yang hanya tinggal di tempat tertentu. Ada pergerakan yang begitu luas, dan saya berharap justru kita semua ambil tanggung jawab. Kami di Jakarta misalnya, ketika ada sebuah perusahaan yang mengotori udara, kami ambil langkah mencabut izin lingkungan hidupnya, sehingga harus tutup, tidak bisa diselenggarakan lagi. Kami minta kepada semua industri di sekitar Jakarta, di luar Jakarta, yang dampak dari polusinya itu sampai ke kota ini, lakukan tindakan yang sama. Karena di Jakarta ini alat monitoringnya banyak, jadi tahu. Di tempat-tempat yang tidak ada alat monitoringnya tidak ketahuan. Nah, kami ingin agar semua ambil tanggung jawab, karena kemudian konsekuensi dari udara yang tidak sehat itu dirasakan oleh semua, termasuk kami yang di Jakarta. Jadi termasuk cerobong-cerobong pembangkit listrik. Pastikan bahwa tidak menghasilkan polusi udara yang mengotori, yang sehingga berdampak kepada
kita semua penduduk di Jakarta dan sekitarnya. Dengan cara seperti itu maka kita ambil tanggung jawab. Kalau tidak kita akan terus-menerus sekedar saling tuding, saling lihat, padahal ini adalah hasil kegiatan kita. Di tingkat keluarga, kegiatan perekonomian menggunakan mobil dan motor menghasilkan emisi. Di tingkat industri, pembangkit-pembangkit energi menghasilkan juga cerobong-cerobong asap yang mewarnai, membuat polusi. Di sisi lain juga ada industri-industri yang udaranya juga terkotori. Jadi semua ambil tanggung jawab. Kami di Jakarta termasuk melakukan uji emisi yang sudah diwajibkan. Dan itu bagian dari tanggung jawab kita di Jakarta memastikan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di kota ini itu memenuhi persyaratan lingkungan hidup. Idul Adha nuansa lingkungan hidup. Karena ngomong ini polusi ini sekarang. Cukup ya. Makasih teman-teman. Makasih. Yuk. Udah cukup. Makasih. Yuk.